apa kabar semuanya? Kami dari School Science Center Sekolah Pembangunan Jaya. Perkenalkan, nama Bapak Pariski. Bapak ditemani oleh Bapak Jaka. Kemudian ada Ibu Fitri. Ibu Fitri adalah Kepala School Science Center Sekolah Pembangunan Jaya. Pada hari ini kami akan melakukan demo science. Tapi sebelum kami melakukan demo science, kami punya video profile tentang School Science Center Sekolah Pembangunan Jaya. Untuk itu kita saksikan dulu video profile School Science Center Pembangunan Jaya. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu di depan Bapak sudah ada alat dan bahannya. Yang pertama alat dan bahannya adalah toples berisi air, kemudian ada bola, kemudian sini ada pipa karton, kemudian ini adalah tutup toples. Nah, percobaannya bagaimana? Percobaannya kita siapkan dulu toples berisi air ini, kemudian di atasnya kita letakkan tutup toples. Oke, kemudian di sini ada pipa karton. Nah, di atas pipa karton ini kita letakkan bolanya. Oke. Dan apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Selanjutnya begini, yaitu bagaimana ketika nanti tutup toplesnya ini digerakkan ke kiri. Nah, bolanya itu jatuh tepat di dalam toples yang berisi air ini. Bolanya tidak jatuh ke depan atau ke belakang, ke samping, tapi tepat ke bawah
yang di dalam toples ini. Oke, langsung saja. Caranya seperti ini. Pertama, tangan kita letakkan di tutup toples, kemudian nanti kita dorong dengan kecepatan yang tinggi, jangan lambat ya. Kalau lambat nanti gagal gitu ya. Dengan kecepatan yang tinggi sehingga nanti tutup toplesnya bergeser, bolanya jatuh ke bawah. Oke, sudah siap? Oke. 1 2 3. Nah, kita lihat tutup toplesnya ke samping, terus kemudian bolanya tidak jatuh ke depan, ke samping, tapi tepat ke dalam tutup toplesnya. Oke, ada yang tahu nggak kenapa? Kalau tutup toplesnya dipukul ke samping, kenapa bolanya tidak ikut ke samping gitu, tapi bolanya malah jatuh ke dalam toples. Nah, ini ada hubungannya dengan materi IPA, yaitu tentang sifat benda kelembaman, di mana kelembaman itu adalah di mana benda itu cenderung mempertahankan posisi awalnya gitu. Jadi kalau tadi posisi awalnya bola itu diam, maka kalau tidak ada suatu gaya yang mempengaruhinya, dia akan tetap diam. Jadi akhirnya bola itu tidak ikut bersama dengan tutup toplesnya, tapi dia jatuh ke bawah. Itu untuk percobaan pertama. Selanjutnya kita masuk ke percobaan yang kedua. Oke, selanjutnya kita masuk ke percobaan yang kedua. Di depan Pak Rizky sudah ada bahan. Yang pertama adalah cairan berwarna merah, kemudian yang kedua adalah cairan berwarna hijau, dan yang ketiga adalah cairan berwarna kuning. Ketiga cairan ini Bapak akan campurkan di dalam satu wadah, yaitu dalam gelas. Oke, kita langsung mulai ya. Pertama-tama kita ambil cairan warna hijau. Oke, kita tuangkan, taruh di bawah ya. Kita tuangkan cairan pertama, cairan berwarna hijau. Oke, cairan pertama sudah. Kemudian kita masukkan cairan kedua, yaitu cairan berwarna merah. Oke, pelan-pelan ya. Oke, cairan kedua berwarna merah. Cairan yang terakhir adalah cairan yang berwarna kuning. Oke, kita masukkan. Oke, kita lihat 3 cairan sudah Pak Rizky masukkan, dan kalau kita lihat di sini ketiga cairan ini tidak tercampur. Yang hijau berada di bagian bawah, yang merah berada di tengah, dan yang kuning berada di bagian atas. Oke, nah kalian mau tahu nggak kenapa 3 cairan ini tidak tercampur atau tidak menjadi satu? Itu ada hubungannya dengan materi IPA, yaitu tentang massa jenis. Jadi ketiga cairan ini adalah ketiga cairan yang berbeda. Karena yang pertama adalah cairan berwarna merah ini, yaitu air. Kemudian cairan yang berwarna hijau ini adalah sabun pencuci piring. Nah, kemudian yang terakhir yang berwarna kuning ini adalah minyak goreng. Oke, jadi ketika dicampur, karena ketiga cairan ini, air, sabun pencuci piring, dan minyak, itu memiliki massa jenis yang berbeda. Karena perbedaan massa jenis itulah, ketika dia dicampurkan dalam satu wadah, dia tidak akan menyatu. Seperti itu percobaan kedua. Nah, selanjutnya kita masuk ke percobaan yang ketiga. Percobaan yang ketiga adalah percobaan memasukkan telur ke dalam botol. Di depan Bapak sudah ada alat dan bahannya. Yang pertama alatnya yaitu korek, kemudian ada telur puyuh, kemudian
kemudian ada botol kaca, dan yang terakhir ada tisu. Oke, sekarang tantangannya bagaimana cara kita memasukkan telur puyuh ini ke dalam botol, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat kan di sini dia tertahan. Nah, bagaimana cara memasukkan telur puyuh ini tanpa menggunakan tangan gitu. Jadi jangan kita dorong-dorong, tapi dia bisa masuk sendiri. Oke, langsung saja kita melakukan percobaannya. Pertama, kita siapkan botol dulu, botol kaca ya. Nah, kemudian kita ambil tisu. Oke, kita ambil tisu. Kemudian kita ambil secukupnya saja untuk percobaan ini. Oke, kita lipat tisu ini. Kemudian kita gulung. Oke, selanjutnya tisu yang sudah kita gulung ini kita bakar menggunakan korek. Oke ya, kita bakar menggunakan korek. Kemudian kita masukkan ke dalam botol. Nah, selanjutnya kita taruh. Nah, dia sudah masuk telur puyuhnya tanpa harus kita mendorongnya. Oke, kita lihat telurnya sudah masuk ke dalam botol. Oke, ada yang tahu nggak kenapa tanpa kita mendorongnya telur itu bisa masuk ke dalam botol? Ini ada hubungannya dengan materi IPA, yaitu materi tekanan udara. Jadi ketika kita membakar tisunya ke dalam, kemudian api yang tadinya membakar tisu itu padam, pada saat itu terjadi perbedaan tekanan udara di dalam botol dan di ruangan ini. Nah, ketika terjadi perbedaan udara itu, maka udara yang ada di ruangan ini akan menekan telur yang ada di atas botol ini ke dalam botol, sehingga telur itu bisa masuk ke dalam botol tanpa harus kita dorong. Seperti itu. Demikianlah percobaan dan demo saya dari School Science Center. Kami tunggu kalian semua di School Science Center. Sampai jumpa. Dadah.